Halo teman-teman, saya Tumbur Tobing berjumpa kembali dengan topik yang ke-15. Ini topik yang terakhir dari 1 sampai 15 di dalam fase pertama. Topik 15 saya akan bahas mengenai 6 signs your corporate culture is a liability. Ada 6 tanda persoalan yang menjadi kekurangan dalam budaya perusahaan. Apa itu? Yang pertama adalah inadequate investment is people. Jadi ketidakabdolan, ketidaktepatan orang yang kita investasi, yang kita rekrut untuk masuk kepada korporasi Anda. Kenapa? Karena ketika pegawai itu merasa tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ini masalah komunikasi, masalah tupoksi, tugas pokok fungsi, sehingga mengenai kompensasi, jenjang karir, fasilitas yang lain itu ada sesuatu yang tidak tepat. Sehingga menimbulkan kecurigaan satu dengan yang lain. Tapi kita bertanya, kenapa dia baru sadar in the middle, pada waktu pertengahan, di dalam dia masuk gabung ke perusahaan Anda. Jadi ini juga menjadi hal yang harus dikoreksi bagi perusahaan, khususnya di dalam human resource development. Dan harus itu dibicarakan secara transparan dengan board of directors. Hal yang kedua adalah lack of accountability. Apa maksudnya lack of accountability? Ketika pegawai tersebut di bawah tekanan dan tidak ada konsekuensi. Karena tidak ada satu konsekuensi, mengakibatkan dia melaporkan segala sesuatu perilaku jelek seseorang yang lain. Padahal diri dia mungkin lebih jelek. Atau yang ketiga, dia korbankan diri sendiri, dia adalah perilaku yang jelek. Ini menjadi satu kamuflase ketakutan-ketakutan secara psikologis yang meruntuhkan pegawai itu jangka panjang. Tidak hanya jangka panjang, padahal setahun 2 tahun dia mulai resah. Kalau sudah resah seperti itu, akan menimbulkan sesuatu ketidaktenangan dan ketidaksungguhan dia untuk produktif. Sehingga mengakibatkan semua yang dikerjakan itu lihat satu dengan yang lain. Timbullah kecurigaan. Kalau sudah timbul kecurigaan, susah sekali mendapatkan satu hal ukuran dari bijaksana seorang human resource director atau divisi untuk memperlihatkan orang ini masuk kepada talent pool. Saya sudah bahas topik talent pool di seri sebelumnya. Kenapa hal ini penting? Kalau perusahaan Anda, korporasi Anda tidak transparan, tidak dikomposisikan dengan benar, mengakibatkan lack of accountability ini menjadi time bomb, bom waktu. Hal yang ketiga, resiko yang ketiga daripada 6 signs your corporate culture is a liability. 6 tanda menjadi kekurangan perusahaan Anda itu, yaitu lack of diversity, equity, and inclusion. Apa maksudnya? Hal ini pemimpin di dalam satu korporasi, khususnya direktur utama, CEO, presidir, itu harus menelaah ulang dan harus melihat seluruh potensi yang menjadi probabilitas. Usul saya di dalam pengalaman saya selama ini, perlu sekali human resource director itu hidup divisinya. Bukan hanya sebatas mengatur jadwal libur atau mengatur jadwal yang hanya begitu-begitu saja. Tetapi benar-benar menjadikan sesuatu tolok ukur mau dibawa kemana perusahaan ini dengan jalannya kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Maka pemimpin perlu mengidentifikasi budaya organisasi. Karena lack of diversity, equity, and inclusion ini problem pemimpin. Dia tidak bisa mengorganize, dia tidak bisa mengeksplorasi seluruh kemungkinan tantangan yang ada. Karena objektivitas sasaran yang ingin dicapai itu adalah hal yang menjadi utama tantangan dalam korporasi. Maka dari tadi saya mengatakan human resource director itu harus memberikan satu hal laporan yang sifatnya komprehensif tetapi berdasarkan analisa detail. Itulah pentingnya KPI secara jujur. Memang ada satu perusahaan KPI setahun sekali atau setahun 2 kali. Bagi saya bukan 1 atau 2 kali. Tapi yang utama adalah bagaimana mengkalkulasinya secara komprehensif menyeluruh. Dan bagaimana melihat satu probabilitas kemungkinan setiap pegawai itu bisa ditumbuh kembangkan dengan potensi yang ada. Maka saya seringkali mengusulkan di dalam
satu korporasi sewaktu saya menjadi presidir atau berapa lama belakangan ini saya menjadi satu konsultan, saya bekerja sama dengan satu perusahaan yang lain, outsource saya, yaitu reassessment. Jadi dari direktur utama sampai para staff di reassessment. Sehingga kita bisa melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Hal yang keempat adalah poor behavior at the top. Jadi perilaku yang jelek dari satu pimpinan. Perilaku yang jelek dari pimpinan itu apa? Dia mengisyaratkan tidak berlaku konsisten dengan konsep nilai perusahaan. Sehingga like and dislike itu begitu utama memegang peran. Ini adalah tanda keempat kekurangan satu perusahaan atau satu korporasi. Pimpinan dari direktur utama, dia punya geng, dia punya kelompok. Sehingga akhirnya berbagai SBU, Strategic Business Unit, mempunyai kumpulan-kumpulan yang seperti itu, mengakibatkan perusahaan itu tidak sehat, unhealthy corporates. Hal yang kelima adalah yang menjadi satu kekurangan dari budaya perusahaan itu high pressure environment. Jadi tekanan yang tinggi mengakibatkan deadline yang tidak masuk akal. Saya suka dengan deadline karena dari deadline mengajar orang itu lebih dinamis. Sales target yang terlalu agresif, struktur sistem insentif yang jelek, mengakibatkan memimpin perilaku pegawai cenderung ekstrim, ilegal. Dia tidak keluar hasil bisnis result yang benar. Dia bermain-main. Saya seorang sales, pengalaman sekali, faktur fiktif. Dan juga hal-hal yang dipermainkan di dalam hasil-hasil laporan penjualan. Jadi dari dulu saya peka sekali dengan report sales dalam distribusi, juga marketing, juga accounting finance. Maka sering sekali minus-minus itu berakumulasi. Hal yang terakhir, 6 tanda yang keenam, yaitu unclear ethical standards. Artinya apa? Seperti pegawai yang tidak yakin untuk mampu menjelaskan konsep nilai korporasi di mana dia bergabung di perusahaan itu. Jadi pegawai tersebut tidak bisa hidup apa yang mereka paham. Karena mereka nggak paham. Sehingga akhirnya cannot live what they don't know. Sehingga dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dia kerjakan di perusahaan itu. Tahun pertama, tahun kedua, ketiga, keempat, lima, dan seterusnya. Maka perlu komunikasi, brainstorming, coaching, human resource development, para pimpinan yang lainnya diadakan coaching, counseling. Dan ini penting, maka budaya perusahaan menjadi satu aset yang bagus, perlu rejuvenate, perlu didatangkan top class orang-orang yang Anda mungkin bisa undang saya, ajak saya, bagaimana memperbarui ini, bagaimana reformulate. Maka rekan-rekan para direktur, para GM, para manajer, ikuti terus fase yang kedua yang akan lebih menggegerkan, lebih menjadi added value bagi Anda dan saya, dan para manajer, para rekan-rekan yang ingin berkembang di satu saat di suasana COVID-19. Thank you.